Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sinteyong kecewa Indonesia versus Singapura selesai seri. Dalam pertandingan di National Stadium, Indonesia versus Singapura berakhir 1-1. Tim Merah Putih unggul lebih dulu di babak pertama berkat aksi Witan Sulaiman. Memasuki babak kedua, tim Singa mampu menyamakan kedudukan berkat aksi Ihsan Fandi. Selepas pertandingan, Sinteyong menegaskan bahwa dirinya kecewa dengan hasil akhir Indonesia versus Singapura. Tim Merah Putih disebutnya menjalani momen sulit. Chelsea ke semifinal usai tekuk Brentford 2-0. Bermain di Brentford Community Stadium, Chelsea sempat kesulitan. Setelah skor 0-0 di babak pertama, gol baru hadir di babak kedua. Chelsea dapat gol lewat bunuh diri Pontus Jansson di menit ke-80. Dan penalti Jorginho di menit ke-85. Kemenangan 2-0 bertahan hingga laga tuntas. Kemenangan mengantar Chelsea ke semifinal Piala Liga Inggris. Liverpool singkirkan Leicester lewat adu penalti. Laga Liverpool versus Leicester berlangsung di Anfield. Tim tamu mampu unggul lebih dulu lewat aksi Jamie Vardy di menit ke-9. On for Vardy. And his strike is excellent. Dan gol kedua Vardy di menit ke-13. He's going at pace and there he is to make it 2. Liverpool memperkecil kedudukan berkat aksi Chamberlain di menit ke-19. Lot to do. Oxlade-Chamberlain. Goal. Leicester kembali menjauh setelah Maddison mencetak gol di menit ke-33. That's Maddison. Oh, what a strike. Liverpool mampu mengejar ketertinggalan berkat gol Diogo Jota di menit ke-68. And that's Diogo Jota, and that's a Liverpool goal. Dan Takumi Minamino di penghujung laga. Oh, that's an awful miss, and the ball is in. It's Takumi. Skor pun berubah menjadi imbang 3-3. Pertandingan kemudian dilanjutkan ke babak adu penalti. Dan Liverpool menang dengan skor 5-4 dan berhasil melenggang ke babak semifinal. Tottenham versus West Ham Spurs ke semifinal Piala Liga Inggris. Tottenham menjamu West Ham United di Tottenham Hotspur Stadium. Seluruh gol di pertandingan ini tercipta di babak pertama. Steven Bergwijn membawa tuan rumah unggul pada menit ke-29. That's brilliantly done. Bergwijn. Jarrod Bowen menyamakan skor pada menit ke-32. In towards Bowen, who takes that well and scores. 2 menit berselang, Lucas Moura membawa Tottenham unggul 2-1. Penalty area, and he's still going. Lucas Moura! West Ham coba menjaga peluang di babak kedua, namun tekanan mereka tak membuahkan gol. Kemenangan ini pun jadi tiket Tottenham Hotspur ke semifinal Piala Liga Inggris. Empoli versus Milan, Kessie 2 gol, Rossoneri menang 4-2. Milan bertandang ke Stadio Carlo Castellani. Kessie sudah menghadirkan keunggulan di menit ke-12. Kessie! This goal will stand. Empoli membalas melalui Nedim Bachrami 6 menit berselang. Got his head to it. And that's goal bound. It's better than that. Kessie mengembalikan keunggulan Milan sebelum turun minum tepatnya pada menit ke-42. Kessie could be in again. Babak pertama selesai 2-1 untuk keunggulan Milan. Tendangan bebas Alessandro Florenzi di menit ke-63. Florenzi goes for goal! And there is his first. Dan sepakan Theo Hernandez 6 menit kemudian menegaskan keunggulan Milan jadi 4-1. Theo Hernandez waiting. And it's a simple finish for the French. Empoli menipiskan selisih gol melalui penalti Andrea Pinamonti di menit ke-84 yang menjadi gol terakhir di laga ini. It's Pinamonti.
Dengan tambahan 3 poin, Milan menjaga posisi 2 dengan 42 poin dari 19 laga, sementara Empoli di urutan ke-9 dengan 27 poin. Inter Milan versus Torino, Dumfries bawa Nerazzurri menang tipis. Pada laga pekan ke-19 di Giuseppe Meazza, Inter tampil dominan namun Torino berani memberikan perlawanan. Satu-satunya gol di laga ini dibuat Dumfries pada menit ke-30. Hesitated. Dumfries opening goal. Tambahan 3 poin mengukuhkan Nerazzurri di puncak klasemen Serie A dengan 46 poin. Sedangkan Torino di posisi ke-11 dengan 25 poin. Roma versus Sampdoria berakhir imbang 1-1. AS Roma menjamu Sampdoria di Olimpico, laga berjalan sengit bagi kedua tim. Tuan rumah baru bisa mencetak gol di menit ke-72 berkat aksi Eldor Shomurodov. Still Shomurodov has the shot and there it is. Memasuki menit ke-80, Manolo Gabbiadini berhasil menyamakan kedudukan. Back post, Quagliarella inside. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Hasil ini menahan Roma di posisi ke-6 dengan 32 poin dari 19 laga, sedangkan Sampdoria di urutan ke-15 dengan 20 poin. Napoli versus Spezia, gol bunuh diri bikin Il Partenope tumbang. Laga Napoli versus Spezia dihelat di San Paolo. Napoli bermain dominan sedari menit pertama dan menekan Spezia. Namun tuan rumah kecolongan di menit ke-37 akibat gol bunuh diri Juan Jesus. And the header finds the back of the net. Napoli mencoba mencari gol penyaman, namun usaha mereka tak ada yang membuahkan hasil. Skor 0-1 untuk kemenangan Spezia menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Napoli tertahan di posisi ketiga klasemen Serie A dengan 39 poin dari 19 laga, sedangkan Spezia di posisi ke-17 dengan 16 poin. Hasil Serie A pekan ke-19 hari ini. Genoa bermain imbang 0-0 dengan Atalanta, Venezia kalah 1-3 dari Lazio, Sassuolo kalah 0-3 dari Bologna, Verona bermain imbang 1-1 dengan Fiorentina. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Dusan Vlahovic dengan torehan 16 gol, disusul Ciro Immobile dengan 13 gol. Bilbao versus Madrid, El Real berhasil curi poin penuh. Bertandang ke San Mamés, Madrid unggul 2-0 di awal laga. Karim Benzema memborong gol di menit keempat dan di menit ke-7. Bilbao sempat membalas lewat gol Oihad Sanche di menit ke-10. Skor 2-1 bertahan hingga jeda bahkan hingga laga bubar. Hasil imbang membuat Madrid mengkoleksi 46 poin dari 19 laga dan masih di peringkat pertama klasemen Liga Spanyol. Sementara Bilbao di peringkat ke-10 dengan 24 poin. Di pertandingan lainnya, Granada menang 2-1 atas Atletico Madrid. Messi tumpul, Ramos kartu merah, PSG imbang dengan Lorient. Paris Saint-Germain meraih hasil imbang di pekan ke-19 Liga Prancis, bertamu ke Stade du Moustoir, Kamis 23 Desember, PSG mengakhiri laga dengan skor 1-1. Lorient mampu unggul lebih dulu pada menit ke-40 lewat gol Thomas Monchon-Duit. Lorient defended in numbers, but it was they who opened the scoring. Di menit ke-86, PSG harus bermain dengan 10 pemain, usai Sergio Ramos dihadiahi kartu kuning kedua karena melanggar Terem Moffi. PSG baru bisa menyamakan skor pada injury time babak kedua melalui Mauro Icardi. Hasil ini membuat PSG masih menempati posisi puncak dengan 46 poin, sedangkan Lorient berada di posisi ke-19 dengan 16 poin. Jadwal semifinal Piala Carabao 2021, Arsenal dihadang Liverpool, nostalgia Conte ketemu Chelsea. Tercatat sudah ada 4 tim yang berhasil meloloskan diri untuk berlaga di babak semifinal Piala Carabao musim 2021-2022. Keempat tim tersebut didominasi oleh tim asal London yakni Arsenal, Chelsea, dan Tottenham Hotspur.
Hanya Liverpool saja yang merupakan tim di luar London yang berhasil lolos. Berdasarkan undian yang telah digelar oleh pihak penyelenggara Piala Carabao Kamis 23 Desember 2021, Arsenal dipastikan akan bertemu Liverpool. Sementara itu, laga reuni akan dilakoni Conte saat ia mendampingi Spurs melawan mantan timnya sendiri Chelsea. Perjumpaan Spurs dan Chelsea diprediksi akan terasa emosional mengingat rivalitas kedua tim baik di dalam maupun di luar lapangan. Ander Herrera ungkap rahasia latihan unik PSG. Gelandang Paris Saint-Germain Ander Herrera mengungkapkan rahasia yang dimiliki skuad Les Parisiens menjelang pertandingan. Ia menyebut Herrera dan kolega harus menjalani diet yang sudah ditetapkan oleh staf kepelatihan. Para pemain di klub Prancis itu diberi smoothie bit sebelum pertandingan karena terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kinerja. Pemain berusia 32 tahun itu juga menjelaskan bahwa minuman itu datang dengan kejutan kemudian yang membuat beberapa pemain sedikit ketakutan setelah meminumnya untuk pertama kalinya. Barcelona tolak kepulangan ex La Masia yang sudah dicap pengkhianat. Setelah permintaan kenaikan gajinya tidak dikabulkan oleh Barcelona, Ilaix Moriba memilih hengkang ke RB Leipzig dan baru-baru ini ia mencoba untuk membuka jalannya kembali ke Camp Nou. Leipzig terkenal sebagai klub yang ramah buat pemain muda tetapi tidak dengan Moriba. Pemain berusia 18 tahun tersebut cuma mencatatkan penampilan selama kurang lebih 100 menit, yang kebanyakan dilakoni sebagai pengganti. Sedihnya, Barcelona sudah tidak tertarik menampung Moriba lagi. El Nacional melaporkan bahwa sang presiden klub, Joan Laporta, menutup pintu kepulangannya dan mencap Moriba sebagai seorang pengkhianat. Sah, Barcelona gait Ferran Torres dari Manchester City. Barcelona sepakat untuk merekrut Ferran Torres dari Manchester City jelang pembukaan bursa transfer musim dingin Januari 2022. Kabar ini dilaporkan oleh juru transfer kenamaan Fabrizio Romano. Dalam cuitannya, ia menyebut dalam hitungan jam Barcelona akan meresmikan Ferran Torres sebagai pemain anyarnya. Dalam laporan lanjutan, pemain berusia 21 tahun itu diboyong dengan mahar 55 juta euro atau sekira 886 miliar rupiah dengan bonus sebesar 10 juta euro atau sekitar 161 miliar rupiah. Ferran Torres sendiri akan menjadi pembelian pertama Barcelona di bawah arahan Xavi Hernandez. Ia pun menjadi pemain yang benar-benar jadi prioritas mantan pelatih Al Sadd itu. Genap 2 tahun latih Arsenal, Arteta tidak terduga tapi senang. Per 20 Desember 2021 kemarin, Mikel Arteta genap melatih Arsenal selama 2 tahun. Ada banyak hal menarik dalam 2 tahun tersebut. Ketika diminta bicara soal 2 tahun bekerja sebagai pelatih Arsenal, Arteta menjawab bahwa ini jauh lebih rumit dari yang terlihat, jauh lebih sulit diprediksi. Namun saya menyukai apa yang saya lakukan. Saya merasa terhormat dan saya beruntung bisa berada di posisi sekarang dan saya berusaha menikmatinya sebisa mungkin. Tekanannya tinggi dan ada banyak keputusan penting yang harus dibuat. Kami masih harus jadi lebih baik dalam banyak hal. Harus berkembang, tetapi menurut saya tim kami sudah bergerak ke arah yang tepat. Lanjut Arteta. Ikut bantu cari pelatih permanen, Cristiano Ronaldo sodorkan satu nama buat Manchester United. Manchester United harus mencari pelatih permanen setelah musim ini berakhir, sebab Ralf Rangnick ditugaskan untuk menemani Cristiano Ronaldo CS hingga musim ini berakhir. Zinedine Zidane merupakan salah satu pelatih yang diprioritaskan MU. Meski begitu, Setan Merah sudah memiliki rencana cadangan jika mendapatkan penolakan dari Zidane. Menurut laporan dari Liten Sport, Cristiano Ronaldo ingin Manchester United merekrut Diego Simeone andai gagal membujuk Zidane. Mega bintang asal Portugal tersebut diketahui mengagumi sosok Simeone sejak masih membela Real Madrid. Pelatih asal Argentina tersebut dianggap sebagai pribadi yang memiliki keberanian. Karakter tersebut disukai oleh Ronaldo dan Simeone diyakini pantas untuk menukangi Manchester United. Takut dicomot Real Madrid, Borussia Dortmund iming-imingi Haaland gaji 2 kali lipat. Borussia Dortmund dikabarkan siap menawarkan kenaikan gaji 2 kali lipat untuk Erling Haaland yang terus dispekulasikan bakal cabut ke Real Madrid.
Jika penyerang berusia 21 tahun itu menerima tawaran tersebut, maka upahnya akan naik dari 8 juta euro atau sekitar 129 miliar rupiah per tahun menjadi 16 juta euro atau sekitar 258 miliar rupiah. Haaland sebenarnya masih memiliki kontrak sampai Juni 2024 di Dortmund, namun klausul pelepasan Haaland yang berada di angka 75 juta euro atau sekira 1,2 triliun rupiah akan aktif pada akhir musim 2021-2022. Hal tersebut yang membuat Real Madrid dan sejumlah klub Eropa sudah mengambil ancang-ancang untuk mencomot Haaland dari Dortmund. Indonesia dominasi polling pemain terbaik fase grup Piala AFF. Timnas Indonesia mendominasi hasil polling pemain dan gol terbaik Piala AFF 2020 yang diadakan laman resmi AFF secara daring per matchday. Dari 10 jajak pendapat selama babak grup atau dari 6 sampai 21 Desember, Indonesia mendominasi dengan 5 gelar. 3 gelar diraih dari polling pemain terbaik pertandingan kedua, ketiga, dan kelima. Evan Dimas menjadi pemain terbaik pertandingan kedua dengan mendapatkan 49.023 suara. Asnawi Mangkuala memiliki 235.971 suara pada leg ketiga dan Pratama Arhan mengumpulkan 43.810 suara untuk laga kelima. Untuk gol per matchday diraih Ramai Rumakik pada laga kedua dengan mendapatkan 12.157 suara, sedangkan Pratama Arhan mengumpulkan 10.173 suara untuk gol terbaik pekan kelima. Selain itu, Timnas Indonesia mendapat gelar supporter terbaik jajak pendapat Piala AFF 2020 dengan 15.673 suara. Indonesia unggul atas Vietnam yang meraih 13.177 suara. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!